lebih. Nggak bisa. Sini nggak bisa. Sini nggak bisa. Ya udah, itu aja mas. Biar untuk mempersingkat waktu bila pindah-pindah. PPT-nya saya kirim di grup saja ya. Baik, bisa mulai ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya mohon maaf sekali karena keterbatasan media, jadi tidak bisa ditampilkan di layar. Jadi bisa dilihat semua di grup yang sudah saya kirimkan PPT-nya. Oke, jadi teman-teman semuanya, jadi membahas terkait dengan perkembangan fikih dari masa Nabi hingga pasca Nabi. Oke, jadi di dalam perkembangan fikih pada masa Nabi hingga sampai pasca Nabi itu terdapat 5 fase. Jadi fase yang pertama itu adalah fase di masa Nabi hidup atau masa Rasulullah hidup, dan yang kedua itu ada di masa ketika setelah Rasulullah wafat atau masa sahabat. Nah, dan yang ketiga itu adalah masa tabi'in. Jadi itu di era setelah Khulafaur Rasyidin itu wafat. Habis itu setelah di masa tabi'in itu ada era namanya Imam Mazhab. Nah, dan setelah Imam Mazhab itu nanti kita akan bahas terkait dengan fase di mana fikih di perkembangan modern. Oke, jadi langsung saja untuk yang pertama. Jadi itu ada di fase yang pertama adalah fase Nabi ya, atau masa Nabi. Jadi di masa Nabi ini Nabi sendiri itu mempunyai 2 otoritas penuh. Jadi otoritas dalam artian sebagai kewenangan. Nah, kewenangan di sini itu ada 2. Jadi yang pertama adalah otoritas keagamaan, dan yang kedua itu adalah otoritas kepala negara. Jadi yang dimaksudkan sebagai kepala agama itu adalah jadi Nabi itu menyampaikan risalah kepada umat Islam terkait dengan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah. Nah, setelah itu terkait dengan otoritas sebagai kepala negara. Jadi semasa Nabi hidup, apapun perkara negara itu semua yang menyelesaikan Nabi dengan dibantu para sahabat. Nah, dan untuk yang kedua, jadi fikih di masa itu sebenarnya tidak mengalami masalah. Dikarenakan apa? Jadi dikarenakan ketika masa Nabi, semua permasalahan itu bisa langsung ditanyakan kepada Nabi sendiri. Jadi apa itu namanya, nggak perlu lagi, maksudnya kayak sahabat itu mencari-cari, ya udah langsung tanyakan Nabi. Nah, dan juga Nabi di sini juga pernah beristihad ya, beristihadnya seperti yang di perang Badar terkait dengan rampasan perang. Nah,
Dan setelah itu Nabi sendiri itu pernah mengutus sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dia itu disuruh untuk berdakwah di Yaman. Nah, dan Mu'adz bin Jabal sendiri di situ dia diberi Rasulullah terkait dengan bagaimana nanti kalau misalnya ada permasalahan hukum yang terjadi di sana. Jadi setelah itu Mu'adz pun akhirnya dia melakukan ijtihad, dan ijtihadnya itu melalui yang pertama itu terkait dengan terkait dengan bersumbernya dari Al-Quran ataupun Sunnah, dan juga dan dia melakukan metode ijtihad sendiri. Nah, dan metode hukum Rasulullah sendiri itu yang berada di Madinah ataupun Mekah itu berbeda. Di Mekah sendiri itu metode Rasulullah itu terkait dengan pendekatan melalui keesaan Tuhan. Jadi pendekatannya terhadap masyarakat yang di sana itu terkait dengan penyampaian tentang keesaan Tuhan atau ketuhanan atau teologi. Nah, setelah itu yang kedua itu ketika di Madinah, dan Madinah ini tuh untuk pendekatannya itu lebih dominan ke pendekatan akhlak ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk yang di masa Nabi. Nah, setelah selesai masa Nabi habis itu ada setelah Nabi Muhammad wafat, itu diteruskan oleh sahabat, atau di sini perkembangan fikihnya itu disebut sebagai perkembangan fikih masa sahabat. Nah, jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, jadi peran sahabat ini memegang peran utama dalam penetapan hukum Islam. Ya, jadi setelah Nabi wafat teruskan oleh Abu Bakar, habis itu Umar, habis itu Utsman, habis itu Ali. Nah, dan fikih yang di sini itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, ataupun dan juga kias atau analogi hukum. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu untuk karakteristik fikih di masa sahabat sendiri itu bersifat fleksibel. Jadi fleksibel sendiri dalam artian itu menyesuaikan kondisi sosial politik yang berkembang di saat itu. Nah, habis itu hukum berkembang itu melalui fatwa sahabat, dan juga kemudian itu nanti akan menjadi rujukan bagi penerus-penerus selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah masa sahabat selesai, itu kita balik ke masa tabi'in. Jadi setelah masa sahabat selesai, jadi murid-murid utama dari Khulafaur Rasyidin yang pernah belajar dari Khulafaur Rasyidin itu tuh kayak ya menerapkan apa yang diajarkan dahulu. Jadi sama juga terkait dengan fikihnya itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah itu yang paling utama. Nah, habis itu ijma dan kias. Jadi para sahabat sendiri itu melakukan ataupun para tabi'in, jadi melakukan ijtihad itu enggak langsung ijtihad. Jadi sebelumnya mereka itu mencari ke Al-Quran dulu, kalau nggak ada mereka mencari ke Sunnah, kalau nggak ada baru mereka melakukan ijtihad, kalau nggak ada baru mereka melakukan kias. Nah, jadi di masa tabi'in ini muncul beberapa ulama yang terkenal seperti Sa'id ibnu Musayyab, habis itu Urwah ibnu Al-Zubair, habis itu Al-Qasim ibnu Muhammad. Nah, setelah itu ada pun faktor utama terkait perkembangan fikih dalam masa tabi'in. Yang pertama itu perluasan wilayah. Nah, jadi perluasan wilayah di sini itu sangat berkembang pesat di luar Jazirah Arab. Jadi mencakup wilayah seperti Persia, habis itu Syam, habis itu Mesir dan Afrika Utara. Nah, dan di berbagai wilayah itu kan pasti coraknya berbeda-beda ya. Dalam artian permasalahan hukum yang ada di setiap daerah berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kedua itu bertambahnya permasalahan hukum. Jadi bertambahnya permasalahan hukum itu terkait dengan perkembangan Islam atau ekspansi dari wilayah Islam itu sendiri ke berbagai wilayah. Setelah itu yang ketiga itu berkembangnya metode
ijtihad para tabi'in. Nah, jadi ijtihad di sini ijtihadnya itu kurang lebih lebih sistematis lah. Jadi seperti kias, habis itu istihsan, habis itu masalah musalah. Nah, habis itu faktor yang keempat itu munculnya pusat-pusat keilmuan atau ya ada sekolah-sekolah madrasah madrasah yang didirikan. Jadi ini nanti adalah cikal bakal yang menjadi dasar para ulama-ulama fikih atau bisa juga mazhab-mazhab fikih. Nah, jadi cikal bakalnya dari situ. Nah, untuk yang kelima, jadi di masa tabi'in ini dikuasai oleh dinasti Umayyah. Nah, jadi pengaruh pemerintah Bani Umayyah di sini itu sangatlah terkontrol ya. Jadi terkait dengan perkembangan fikih juga. Nah, habis itu tapi cenderungnya itu lebih ke politik. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah usai di masa tabi'in, kita beralih ke masa Imam Azhar. Nah, kalau tadi di masa tabi'in itu terjadi di masa Abbasiyah. Terjadi di masa Umayyah. Nah, kalau yang kedua ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi di dinasti Abbasiyah, jadi itu banyak banget faktor perkembangan fikih ya. Faktor perkembangan fikihnya diantaranya yang pertama itu adalah dukungan Khalifah Abbasiyah terhadap para fuqaha. Jadi berkata kalau orang-orang yang pintar fikih itu bisa nanti didukung banget, habis itu kayaknya di mediai, habis itu intinya diberi support penuh lah. Nah, setelah itu yang kedua itu luasnya wilayah Islam itu membawa keragaman budaya dan hukum. Jadi seperti halnya yang kayak yang tadi. Jadi luasnya wilayah Islam karena ekspansi wilayah Islam itu sendiri. Jadi ya pasti itu nanti ada pembaharuan hukum juga terkait dengan terkait dengan budaya yang ada di sana ataupun permasalahan yang ada di sana. Nah, itu akan mempengaruhi terkait perkembangan fikih. Nah, habis itu di sini juga ini tuh mencetuskan para imam-imam madhab. Jadi di masa imam madhab itu disebut juga dengan masa keemasan Islam. Karena apa? Karena di sana itu banyak banget. Jadi ilmu-ilmu yang sangat berkembang. Jadi berkata hadis itu dikodifikasikan, dibukukan, fikih juga mulai dikodifikasikan. Nah, hadis sendiri itu dikodifikasikan itu sehingga bisa mencetuskan kutubus sittah atau seperti ya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, setelah itu, jadi di masa-masa keemasan itu Islam itu berkembang banget. Jadi kurang lebih ya di sana itu adalah masa jaya-jayanya Islam karena ilmu pengetahuan sangat berkembang luas. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah beralih ke masa-masa, kita sekarang beralih ke masa modern. Nah, jadi di masa modern di sini, fikih itu dituntut harus bersifat praktis dan dinamis. Dalam artian bagaimana? Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu bagaimana? Jadi berkata masalah yang ada itu terus berubah. Jadi pastinya di situ harus adanya pembaharuan terkait dengan hukum case sendiri. Nah, jadi ini bisa jadi ijtihad untuk tokoh-tokoh yang modern itu bisa menjadi solusi. Jadi antara lain tokoh-tokoh modernnya saya sebutkan itu Yusuf Al-Qaradawi, itu Ismail Raji Al-Farqi, Hasan Hanafi, Rohid Buruji dan Hasan At-Turabi. Nah, jadi jadi terkait dengan isu-isu fikih modern itu seperti yang Yusuf Al-Qaradawi itu pernah beristiad itu terkait dengan hukum bunga bank dalam sistem perbankan, campur tangan ke dalam 40 dan lain-lain. Habis itu para ilmuwan fikih itu yang modern, jadi mereka itu dalam istiadatnya mereka itu enggak maksudnya melakukannya itu enggak teledor ya. Dalam artian mereka tetap harus acuan. Sumbernya tetap sama. Yang pertama itu adalah
Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi metode dalam merumuskan fikih modern di sini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada metode deduktif. Jadi metode deduktif di sini adalah mengambil hukum dari prinsip hukum Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua itu ada metode induktif. Jadi metode induktif itu apa? Jadi metode induktif itu adalah menganalisis fenomena sosial yang ada di dalam lingkup tersebut. Habis itu yang ketiga itu metode genetika. Jadi metode genetika yang dimaksud bagaimana? Jadi yang dimaksud adalah menelusuri perkembangan Islam dari masa ke masa. Dan yang keempat itu ada metode dialektika. Jadi menghubungkan hukum Islam dengan realitas modern. Jadi realitas modern dalam artian ya keadaan yang real atau yang nampak yang ada dalam masa modern ini. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya haturkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena saya sudah menyita waktu teman-teman semuanya dan saya harap teman-teman maafkan saya. Semoga kedepannya apapun yang kita jalankan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa ada. Akhiran wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.